Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi sisi penawaran. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana produsen menentukan jumlah barang dan jasa yang mereka tawarkan, faktor apa saja yang memengaruhinya, serta bagaimana teori penawaran digunakan dalam analisis ekonomi mikro maupun makro. Materi ini diambil dari buku Nopirin buku 2. Pertama, kita akan membahas konsep dasar penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Menurut hukum penawaran, ketika harga barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Hal ini terjadi karena produsen memiliki insentif untuk meningkatkan produksi ketika harga jual lebih tinggi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-harga. Pertama, harga barang lain. Produsen mungkin mengalihkan sumber daya dari suatu produk ke produk lain yang harganya lebih menguntungkan. Kedua, biaya produksi. Ketika biaya input seperti bahan baku, energi, atau tenaga kerja meningkat, penawaran cenderung menurun. Ketiga, teknologi produksi. Teknologi baru biasanya meningkatkan efisiensi sehingga menambah jumlah barang yang dapat ditawarkan. Selain itu, ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan, jumlah produsen dalam pasar, serta kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, dan regulasi juga dapat mempengaruhi penawaran. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Pada grafik, sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan harga. Kurva penawaran biasanya memiliki kemiringan ke atas dari kiri ke kanan, menandakan hubungan positif antara harga dan penawaran. Jika faktor-faktor non-harga berubah, kurva penawaran akan bergeser. Penawaran meningkat jika kurva bergeser ke kanan, misalnya akibat subsidi atau kemajuan teknologi. Sebaliknya, penawaran menurun jika kurva bergeser ke kiri karena biaya produksi naik atau adanya hambatan produksi. Lalu ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa responsif produsen terhadap perubahan harga. Jika elastisitas lebih dari 1, penawaran bersifat elastis. Jika kurang dari 1, penawaran bersifat inelastis. Faktor yang mempengaruhi elastisitas meliputi ketersediaan input, kemampuan penyesuaian produksi, serta periode waktu. Dalam jangka panjang, penawaran biasanya lebih elastis karena produsen memiliki waktu untuk menambah kapasitas produksi. Penawaran dan biaya produksi. Struktur biaya produksi sangat mempengaruhi penawaran. Dalam jangka pendek, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya marginal atau marginal cost menjadi dasar penting karena menggambarkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva penawaran perusahaan ditentukan oleh bagian kurva biaya marginal yang berada di atas average variable cost. Penawaran dalam struktur pasar. Dalam persaingan sempurna, jumlah produsen banyak sehingga penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga.
Dalam pasar monopoli hanya ada satu produsen, sehingga penawaran tidak ditentukan oleh marginal cost secara langsung, melainkan melalui kondisi marginal revenue sama dengan marginal cost untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam pasar oligopoli, perilaku produsen saling memengaruhi. Strategi produksi perusahaan sangat tergantung pada respon persaingan. Penawaran agregat dalam ekonomi makro. Dalam makroekonomi, kita mengenal kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS yang biasanya miring ke atas dan kurva penawaran jangka panjang atau LRAS yang berbentuk vertikal. LRAS ditentukan oleh faktor-faktor produktivitas seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan kapasitas produksi akan menggeser kurva LRAS ke kanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kapasitas produksi ekonomi. Contohnya termasuk deregulasi, pembangunan infrastruktur, penurunan pajak, dan pemberian subsidi bagi ekonomi industri. Dampaknya adalah meningkatnya output dan produktivitas serta menurunnya biaya produksi. Kemudian ada yang terakhir, contoh kasus di Indonesia. Beberapa contoh nyata penawaran dari konteks Indonesia antara lain ada kenaikan harga BBM yang meningkatkan biaya logistik sehingga menurunkan penawaran barang. Kemudian penggunaan teknologi pertanian modern yang menaikkan penawaran komoditas serta subsidi pupuk yang mendorong peningkatan output pertanian. Itulah pembahasan mengenai ekonomi sisi penawaran. Semoga materi ini membantu kamu memahami bagaimana produsen mengambil keputusan, bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi output nasional. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.